Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama saya Rafif Nur Hakim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang variasi intrapopulasi. Nah, apa sih variasi intrapopulasi itu? Nah, teman-teman penasaran kan? Nah, jadi variasi intrapopulasi itu adalah satu spesies tapi memiliki variasi yang berbeda satu sama lain. Maksudnya yaitu satu spesies atau satu hewan, tapi hewan ini memiliki variasi atau keberagaman yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, dalam variasi intrapopulasi ini memiliki beberapa macam variasi. Yang pertama yaitu variasi seksual atau variasi ditentukan dengan jenis kelamin. Nah, variasi ini ditentukan yaitu melalui perbedaan jenis kelamin. Contohnya yaitu blibis atau itik. Nah, pada umumnya itik jantan itu warnanya lebih cantik, lebih menarik, dan lebih menonjol dibandingkan dengan itik betina yang cenderung warnanya itu pudar dan coklat. Hal ini dikarenakan itik jantan memiliki bulu yang cantik dan menarik agar bisa menarik sang betina supaya bisa melakukan proses perkawinan. Nah, jadi seperti itu supaya proses generasi atau keturunan itu bisa terlaksana. Nah, lalu yang kedua yaitu variasi umur. Nah, contoh dari variasi umur ini yaitu katak. Nah, dari katak itu memiliki proses yang dari awalnya itu telur berubah menjadi berudu, lalu berudu berubah menjadi katak remaja, lalu berubah menjadi katak dewasa. Nah, dari berudu dibedakan dengan katak dewasa itu kan sangat berbeda, baik dari segi morfologi maupun anatominya. Yaitu berudu itu dia itu bernapas menggunakan insang dan masih memiliki ekor supaya bisa berenang. Nah, kalau katak dewasa itu dia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, dan bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Nah, dari perbedaan umur ini juga menentukan perbedaan morfologinya juga. Nah, lalu selanjutnya ada variasi musiman. Nah, contoh dari variasi musiman ini yaitu seperti rubah salju atau kelinci salju. Dia itu ketika di saat musim salju itu kelinci salju itu berwarna putih dan bulunya itu tebal. Dan jika pada musim kemarau atau musim panas, bulu tersebut akan berubah warna menjadi warna coklat dan cenderung menyesuaikan keadaan lingkungan supaya bisa melindungi dirinya dari serangan predator. Nah, itu contoh dari variasi musiman. Perlu diingat teman-teman, tujuan dari variasi intrapopulasi ini supaya kita bisa mendeskripsikan tentang hewan-hewan atau tentang hewan-hewan yang berada dalam satu populasi supaya bisa membedakan antara hewan satu dengan hewan yang lain. Nah, perlu diingat teman-teman, semua populasi lokal adalah produk dari genefol yang sama. Nah, makin banyak informasi yang tersedia mengenai Vena,
makin mudah untuk mengklasifikasikannya. Jadi ketika informasi mengenai vena atau hewan tersebut, maka akan lebih mudah untuk mengklasifikasinya atau mendefinisikannya. Nah, informasi lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mendeskripsikan dari variasi intrapopulasi ini yaitu pertama, lokasi yang tepat, terus yang kedua habitat, dan yang ketiga itu musim pada saat koleksi. Teman-teman perlu diingat, jika saat mengamati terdapat hewan yang memiliki ciri-ciri morfologi yang sama namun berbeda spesies. Nah, seperti halnya yaitu ikan tuna dengan ikan lumba-lumba. Mereka sama saja memiliki morfologi yang sama mirip, yaitu memiliki ekor, memiliki sirip, dan bergerak berenang sana kemari, tapi mereka itu berbeda spesies. Nah, dari sini kita harus lebih menekankan lagi supaya kita tidak keliru antara spesies satu dengan spesies yang lain, baik itu memiliki morfologi yang sama ataupun yang berbeda. Nah, dalam variasi intrapopulasi ini digarisbawahi, yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu variasi non-genetik dan variasi genetik. Nah, yang pertama yaitu variasi non-genetik. Nah, variasi non-genetik itu adalah variasi yang terjadi tanpa menggunakan genetik atau dari keturunannya. Nah, variasi non-genetik ini pula dibedakan menjadi beberapa jenis atau tipe. Yang pertama yaitu variasi individu menurut umur, yaitu variasi umur, variasi musiman pada satu individu, dan variasi musiman pada generasi berikutnya. Nah, yang pertama yaitu variasi umur. Nah, seperti halnya tadi yang saya sudah sampaikan, yaitu contohnya yaitu katak yang dari berudu sangat berbeda dengan yang sudah menjadi katak dewasa. Nah, terus yang kedua yaitu variasi musiman pada satu individu. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan contohnya, yaitu kelinci salju. Nah, dia itu akan berwarna putih ketika saat musim salju dan akan berwarna coklat berwarna coklat pada saat musim kemarau atau musim panas. Nah, selanjutnya yaitu variasi musiman pada generasi berikutnya. Nah, tadi kan sudah variasi individu menurut. Yang kedua yaitu ada variasi sosial, dan yang ketiga ada variasi ekologi. Nah, variasi ekologi ini dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada variasi habitat atau ekofenotip. Nah, variasi habitat ini contohnya yaitu seperti ular. Nah, setiap ular yang berbeda habitatnya, maka berbeda pula warna ataupun bentuk tubuhnya. Lalu yang kedua yaitu variasi karena induksi kondisi iklim temporer. Nah, contohnya yaitu seperti kondisi iklim ya, seperti ikan yang ada di laut dangkal dan ada yang di laut dalam. Dari ini pun mereka berbeda-beda walaupun satu spesies. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada variasi yang ditentukan oleh inang. Yang keempat yaitu ada variasi tergantung kepadatan. Kelima, variasi alometrik. Yang keenam yaitu variasi neurogenik atau neurohumoral. Nah, jadi seperti itu tadi tentang penjelasan variasi berdasarkan non-genetik. Nah, sekarang ke selanjutnya yaitu variasi genetik atau variasi yang terjadi oleh keturunan. Ya, biasanya umumnya keturunan. Nah, variasi genetik ini juga dibedakan menjadi beberapa jenis,
Yang pertama yaitu dimorfisme seksual. Yang pertama ada dimorfisme seksual. Dimorfisme ini yaitu perbedaan sistematik jenis kelamin luar yang bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, dimorfisme seksual ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu perbedaan kelamin primer. Yang kedua yaitu perbedaan kelamin sekunder. Yang ketiga yaitu ginandromorfi dan intersex, atau hewan yang memiliki jenis kelamin dua, yaitu bisa betina ataupun jantan. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu generasi yang berbeda secara reproduksi atau strain seksual dan uniparental. Nah, generasi ini berbeda secara reproduksi, yaitu baik secara prosesnya ataupun secara pembuahannya itu sangat berbeda. Nah, yang ketiga yaitu ordinary genetic variation atau variasi yang terjadi secara biasa. Nah, ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu variasi discontinue polymorphisme dan yang kedua variasi continue. Nah, teman-teman, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang variasi non genetik dan variasi genetik. Nah, di sini saya akan memberikan contoh variasi non genetik dan variasi genetik. Nah, simak saja ya, cekidot. Oke, teman-teman, kali ini saya akan memberikan contoh dari variasi intrapopulasi. Sebelum ke pemberian contoh, teman-teman harus diingat ya, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker. Langsung saja, ini di sini ada contoh dari variasi intrapopulasi. Ini merupakan contoh dari variasi intrapopulasi dengan jenis genetik, dengan tipe jenis kelamin. Nah, bisa kita lihat sebelah sana. Di sini yang jenis kelaminnya betina itu cenderung berwarna pudar dan tidak mencolok gitu. Terus untuk jenis kelamin jantan, dia memiliki jenis kelamin jantan, dia memiliki warna yang cenderung pekat dan mencolok. Fungsi dari perbedaan warna ini yaitu untuk menarik gairah dari pasangan tersebut supaya bisa melakukan reproduksi. Oke, tadi kan sudah saya jelaskan variasi genetik, sekarang ke non genetik atau di luar dari gen. Sini simak. Nah, di sini ada contoh yaitu ikan cupang. Nah, cupang ini diberi air yang tersusun dari daun ketapang dan dengan kadar pH yang netral. Jadi setiap umur itu memiliki warna yang berbeda-beda. Dari mulai 2 minggu sampai 3 minggu pun memiliki warna yang pekat dan berbeda-beda. Nah, jadi jika cupang ditempatkan di dalam air yang mengandung ketapang atau yang sudah dicampur dengan daun ketapang dan dengan memiliki pH yang netral, maka warna dari ikan cupang pun akan semakin pekat dan semakin bagus. Nah, itulah contoh dari variasi intrapopulasi, dan masih banyak contoh-contoh di lingkungan sekitar. Nah, terima kasih. Dan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.